Hari ini aku akan menceritakan kasus plot twist yang terjadi di Lombok Barat, yaitu kasus seorang ayah yang diduga menghamili anak kandungnya sendiri. Wah, kepancing lah nih amarah warga-warga ya kan. Langsung deh tuh mereka nyamperin si S dan menganiayanya sampai babak belur. Kacau. Dia merupakan bakal calon legislatif atau Bacalek Partai Banteng yang ada di Lombok Barat. Dan ternyata, faktanya pun mulai terkuak. Hai guys, balik lagi sama gue Fanny di YouTube channel Kena Mental. Buat kalian yang baru pertama kali mampir ke channel ini, selamat datang. Semoga kalian suka video-video yang ada di channel ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan share, serta subscribe juga ya. Hari ini aku akan menceritakan kasus plot twist yang terjadi di Lombok Barat, yaitu kasus seorang ayah yang diduga menghamili anak kandungnya sendiri, terus dia diamuk massa sampai babak belur. Terduga pelaku ini berinisial S yang umurnya 50 tahun. Dan ternyata dia merupakan bakal calon legislatif atau Bacalek Partai Banteng yang ada di Lombok Barat. Anaknya sendiri berumur 16 tahun yang berinisial I. Kita langsung masuk aja ke ceritanya. So guys, pada tanggal 16 Juli tahun 2023, anggota keluarga dari S tiba-tiba ngelaporin si S nih karena dia diduga menodai anaknya sendiri. Mereka ngelapor ke salah satu tokoh masyarakat setempat. Nah, ceritanya mereka udah kumpul nih di rumah si tokoh masyarakat ini dengan tujuan untuk musyawarah dan mencari jalan keluar secara kekeluargaan. Atau bisa dibilang mediasi gitu deh. Tapi karena rumornya udah beredar, salah satu warga yang gak terima karena pemerkosaan ayah ke anak ini tiba-tiba mengumumkan hal tersebut lewat toa masjid. Terus dia bahkan ngasih tahu keberadaan si S ini lagi di mana nih, yaitu di rumah tokoh masyarakat itu. Selain itu, dia juga nyuruh masyarakat buat keluar rumah. Wah, kepancing lah nih amarah warga-warga ya kan. Langsung deh tuh mereka nyamperin si S dan menganiayanya sampai babak belur. Kacau. Karena kondisinya udah si S ini langsung dibawa ke RS dan dirawat intensif di RSUD Tripat Gerung. Kepala Bidang Humas Polda NTB, Kombes Arman Asmara Syarifuddin, menjelaskan kalau si S ini tuh sempat diselamatin sama anggota Polsek Sekotong. Terus polisi ini juga langsung menenangkan warga dan bilang untuk menyerahkan kasus ini ke kepolisian aja. Sementara korban yang diduga disetubuhi bareng sama kakaknya ini dibawa nih dan didampingi ke Polsek Sekotong untuk membuat laporan polisi. Dan ternyata faktanya pun mulai terkuak. Si anak ini tuh ternyata nggak diperkosa guys, tapi curhat kalau dia ini kurang perhatian dari bapaknya. Sayangnya bapaknya ini udah terlanjur babak belur, bahkan sampai hampir dibakar loh. Elah, telat amat sih. Jadi dia tuh pernah cerita sama kakak dan neneknya kalau dia ini dirusak sama bapaknya sendiri. Kakak sama neneknya shock dong. Wah, langsung salah paham lah mereka. Langsung ngambil kesimpulan kalau anak ini diapa-apain nih. Terus mereka pun ngasih tahu ke kerabat-kerabat lainnya. Tapi ternyata kata rusak yang dimaksud adalah broken heart guys, alias hatinya hancur. Karena katanya bapaknya ini tuh kurang perhatian sama dia. Terus kayak keinginannya tuh gak pernah didengerin, gak pernah diturutin. Ya elah, dia juga gak nyangka sih kalau ternyata curhatan dia tuh sampai bikin orang salah paham kayak gini.
Aparat kepolisian juga sampai melakukan pemeriksaan kehamilan di Puskesmas Sekotong dan Rumah Sakit Bayangkara yang ada di Mataram untuk ngecek apa bener nih anak hamil atau enggak. Hasilnya, ya nggak ada, alias negatif. Ya orang nggak diapa-apain. Kasus ini didampingi oleh Lembaga Advokasi Hukum Indonesia atau LAHI yang masih menunggu hasil pemeriksaan saksi dan pemeriksaan lainnya oleh Polres Lombok Barat supaya bisa nemuin titik terangnya nih. Juga masih nunggu hasil visum dari kepolisian di Rumah Sakit Bayangkara Polda NTB. Sampai saat ini mereka masih terus mencari tahu siapa nih oknum-oknum yang terlibat di balik penganiayaan yang hampir menewaskan bacalek ini. Wah, kata gue mah ya, nih guru bahasa Indonesianya harus ngasih remedial nih sama anaknya. Bisa-bisanya dia menggunakan kata yang gak tepat untuk ngungkapin perasaan dia. Itu dia kasus plot twist hari ini. Makasih banget buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Semoga tidak ada kasus plot twist seperti ini lagi. Gue Fanny pamit undur diri dan see you in another video. Bye-bye.